Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, sehat ya semuanya ya. Untuk hari ini ya, nanti kita akan mengadakan layanan bimbingan kelompok ya. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam Google Meet pada siang hari ini. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengisi absensi ya yang Ibu berikan di grup WA. Selanjutnya, Ibu bisa minta tolong untuk Mas Margi bisa untuk memimpin doa. Ya Bu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih Mas Wargi. Sama-sama Bu. Ya, kemudian untuk hari ini ya, supaya kita lebih semangat dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, Ibu akan ada sedikit ice breaking ya. Clue-nya adalah ikuti apa yang Ibu katakan. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa Bu. Bisa ya? Ya baik, mulai ya. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Ayam bebek, bebek, ayam. Semangat untuk semuanya. Untuk menambah keakraban di antara kita, nanti ini Ibu akan minta kalian untuk memperkenalkan diri dan caranya nanti silakan sebutkan nama dan hobi gitu ya. Dimulai dari Ibu. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok ya dan kalian sebagai anggota kelompok gitu ya. Nanti secara bergantian, Ibu kenalkan dari Ibu dulu ya. Nama Ibu Bunita, hobi Ibu bernyanyi. Nah, sekarang bisa dilanjutkan dengan yang lain, silahkan. Perkenalkan, nama saya Umusa Daud Manika, hobi saya memasak. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ninggia Putri, hobi saya berjalan-jalan. Nama saya Dani, hobi saya bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Sela Febriana Putri, hobi bersepeda. Nama saya Niza Gilmiskiansyah, hobi saya mungkin sama kayak Bunita, penyanyi juga. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Naila Faida Ramadhani, bisa dipanggil Naila, hobi saya bersepeda. Terima kasih. Oh ya, baik, sama-sama. Tadi kita sudah memperkenalkan diri ya. Ibu harap kita di sini sudah semakin akrab begitu ya dan saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya layanan yang Ibu berikan saat ini atau layanan bimbingan kelompok gitu ya. Coba, sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum Bu. Oh ya, baik. Berarti belum ya. Berarti ini baru pertama kali untuk kalian ikut layanan bimbingan kelompok. Baik, di sini akan Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan ya yang diberikan pada individu pada situasi kelompok. Ya, kemudian tujuannya ya, tadi Ibu sudah jelaskan mengenai apa sih itu layanan bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok itu apa gitu ya. Nah, Ibu menjelaskan asas dari bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini coba Ibu tanya dulu, apakah di sini ada yang terpaksa mengikuti layanan ini? Tidak Bu. Ada asas keterbukaan. Ibu mohon nanti di sini bisa saling terbuka ya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga asas kenormatifan, ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Ibu mohon dengan sangat kepada kalian semua, apa yang nanti akan kita bicarakan di sini, mohon jangan disampaikan keluar ya. Bisa? Bisa Bu. Ya, Bisa Bu. Ya baik, terima kasih. Kemudian prosesnya adalah dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok atau kegiatan bimbingan kelompok, nanti saat melaksanakan bimbingan kelompok dimohon dengan sangat bisa saling memberikan pendapat satu sama dengan yang lain dengan temannya. Dengan cara ketika mau berpendapat silakan kalian mengacungkan tangan, begitu ya. Dan tolong ketika temannya berbicara kalian juga harus bisa mendengarkan dengan baik. Seperti itu ya, jadi bergantian. Nah, kemudian apa sih sebenarnya peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok? Nah, tadi sudah Ibu sampaikan juga ya, bahwa perannya di sini adalah kita kan ini diskusi ya, diskusi kelompok. Perannya adalah berarti nanti saling menanggapi satu sama lain supaya diskusinya menjadi lebih hidup seperti itu. Dan untuk selanjutnya ya, nanti Ibu sampaikan di sini aturan-aturannya bagaimana. Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Dari sini sudah paham ya nanti ya tentang tanggung jawab dan perannya masing-masing, sudah paham atau belum? Sudah Bu. Ya,
Ya, alhamdulillah ya, berarti sudah paham dan kontrak layanan kita sepakati ya, Sudah nanti kita paham. 1 kali 40 menit. Apakah kalian sudah siap? Siap. Bu, siap. Siap ya, berarti ya semuanya ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kalian di sini nanti bisa meningkatkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu izin mau menayangkan video terlebih dahulu. Sudah mulai muncul di tampilan kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, Sudah, baik. Bu. Kan bisa diperhatikan. Sikap dalam mengucapkan salam ya. Nah, ini ya cara menggunakan bahasa di medsos. Dari video yang tadi sudah Ibu tayangkan, kira-kira isi videonya apa ya? Oh ya, silahkan Mas. Kalau menurut saya dari video itu kita bisa belajar tentang sopan santun. Ya, baik. Terima kasih. Ada pendapat lain Mbak Umu ya? Silahkan Mbak Umu. Baik, terima kasih Bu Nita. Pendapat saya tentang video yang ditayangkan, ternyata sopan santun dalam kehidupan sehari-hari ternyata sangat penting ya Bu. Karena terkadang saya melihat beberapa teman saya banyak yang seperti kurang sopan santun. Pernah nggak melihat temannya barangkali kurang sopan? Ada Bu banyak. Oh, ada Bu banyak. Gimana Mas Wargi? Coba jelaskan. Menurut saya anak zaman sekarang tidak tahu apa artinya sopan santun di lingkungan sekolah. Tidak bisa menghargai bu guru. Ya, baik. Tapi Ibu harap dengan adanya layanan ini nanti kalian mungkin bisa memberikan contoh ya kepada teman-teman di luar sana. Mari kita diskusikan bersama kenapa sopan santun itu penting di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kenapa? Oh ya, oke, Mbak Salsa, silahkan. Menurut pendapat saya ya Bu, sopan santun itu penting karena sikap santun dan juga menghargai akan membuat orang lain lebih merasa dihormati dan merasa nyaman berteman dengan kita. Ya, oke Mbak Salsa, dan kita bisa diskusikan bersama ya dari apa yang disampaikan Mbak Salsa itu kira-kira setuju nggak? Ada yang menanggapi lagi? Siapa ini Mbak? Oh, Naila. Silakan Mbak Naila. Saya setuju dengan apa yang saya bicarakan tadi, karena menurut saya sopan santun dalam masyarakat sangat penting karena dengan menunjukkan sikap sopan santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya. Bagus sekali, terima kasih Mbak Naila. Betul ya, kalau teman-teman kalian pernah nggak kalian lihat ada yang kurang sopan gitu? Sering. Pernah Banyak sih. Sekali. Banyak sekali. Nah, itu mari kita pecahkan bersama ya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi yang lebih sopan lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan kita udah membicarakan tentang pentingnya sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita diskusikan lagi gitu ya bersama-sama. Contoh-contoh dari sopan santun di kehidupan sehari-hari. Kalau contohnya sopan santun di sekolah itu kira-kira apa ya? Siapa ini Mbak Salsa? Ya, silakan Mbak Salsa. Menurut saya, beberapa contoh sikap sopan santun di sekolah adalah menghormati bapak ibu guru serta karyawan di sekolah, mendengarkan dan memperhatikan guru saat sedang menjelaskan materi, dan meminta izin kepada guru saat keluar kelas di jam pelajaran. Terima kasih Mbak. Ya, Tadi kayaknya ada yang mengacungkan tangan lagi Mas Dimas apa ya? Silakan Mas Dimas. Terima kasih. Menurut saya contoh sikap sopan santun di sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya dan seperti yang tadi dibicarakan oleh Salsa, berkata yang baik dan sopan terhadap guru. Ya, baik. Terima kasih. Kalau sopan santun di rumah atau di masyarakat contohnya gimana? Naila, oke, silahkan Mbak Naila.
Contoh sopan santun di masyarakat yaitu selalu menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati orang lain. Tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, kemudian kita bicarakan lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sopan santun. Kira-kira faktornya apa ya? Sopan santun itu sebenarnya dipengaruhi sama faktor apa aja sih selain faktor dari orang tua gitu? Mbak Naila, ya silahkan. Menurut saya selain faktor dari orang tua ada juga faktor dari lingkungan. Selain dari faktor dari orang tua itu juga bisa dari faktor lingkungan juga ya. Jadi kita harus bisa menerapkan ya perilaku sopan santun tersebut gitu ya. Tadi Mas Margi, apalagi Mas Margi gimana? Ya Bu, terima kasih. Selain faktor orang tua dan lingkungan ada lagi satu faktor sekolah. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali ya. Berarti kalau kita kumpulkan begitu ya, faktor yang mempengaruhi perilaku sopan santun itu berarti ada 3 ya, dari orang tua, kemudian dari lingkungan, dan dari sekolah gitu ya. Misalkan nih teman kalian berkata, mohon maaf nih, saru gitu ya, ngomong saru gitu ya, kan itu nggak asing ya di kita. Itu kira-kira sopan apa tidak? Tidak, Tidak sopan Bu. tidak sopan. Tidak sopan. Harusnya gimana harusnya? Kalau menurut saya sebagai teman yang ada di situ, mungkin saya bakal menegur untuk tidak berkata saru gitu Bu. Ya betul ya, harusnya ketika kita tahu gitu ya teman kita yang berbicara yang tidak sopan atau kurang baik, sebaiknya kita sebagai teman yang baik gitu ya, kita tegur dia biar dia tidak mengulangi kembali gitu ya. Kalau manfaat ya, kita bicara manfaat ya. Manfaat dari sopan santun itu sendiri apa sih sebenarnya? Siapa nih? Mas Dani dulu. Oke, silakan Mas Dani. Dipercayai banyak orang. Dipercaya banyak orang ya Mas Dani ya. Betul ya. Karena apa? Kepercayaan orang itu mahal gitu ya. Ketika kita sudah sekali saja berbohong sama orang, pasti orang itu nggak akan percaya sama kita. Tapi ketika kita sudah dipercaya sama orang, wah itu harus benar-benar dijaga ya. Nah, maka dari itu Ibu harap di sini semuanya bisa menjaga sikap sopan dan santun sehingga kalian bisa dipercaya banyak orang. Kalian Ibu rasa sudah sangat luar biasa ya dalam membahas tentang pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengikuti dengan baik, bahkan kalian bisa memberikan pendapat-pendapat, bisa saling menanggapi dengan teman satu yang sama lain. Untuk selanjutnya, Ibu simpulkan sedikit mungkin ya, Ibu ambil atau tarik kesimpulan sedikit dari diskusi kita kali ini gitu ya. Ibu simpulkan bahwa yang pertama sopan santun itu sangat penting ya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun itu, dengan siapapun itu, apalagi dengan orang yang lebih tua gitu ya. Kedua, dengan adanya sopan santun, kita pasti akan punya banyak teman, kita akan disukai orang, dan bisa disimpulkan bahwa sopan santun itu penting, bahkan sangat penting. Setuju apa enggak anak-anak? Ya, pemahaman baru yang kalian dapat apa kira-kira dari layanan yang Ibu berikan pada siang hari ini? Siapa? Mas Dani. Ya, oke, silakan Mas Dani. Pemahaman baru yang saya dapat yaitu bahwa sopan santun juga diperganti oleh faktor orang tua. Ya, oke, terima kasih. Ibu lanjutkan kembali. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, coba perasaan kalian gimana sih ikut layanan pada hari ini? Senang, sedih? Ya, Senang, senang. Bu. Senang Bu, karena Karena mendapatkan Mendapatkan info yang bermanfaat. Ya, terima kasih. Kemudian, kira-kira tindakan apa sih yang akan kita lakukan gitu ya setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Dari kita sudah bahas pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tindakannya apa kira-kira? Mbak Intan. Menurut saya, yang akan saya lakukan setelah mengikuti bimbingan kelompok, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana berbicara yang sopan. Saya begitu, Bu. Ya, terima kasih. ya saya setelah mengikuti bimbingan ini, mungkin saya akan menegur teman saya kalau ada yang berkata tidak sopan atau tidak sopan kepada guru, dan saya akan mengajari teman-teman saya bagaimana cara melakukan sopan santun yang benar. Ya, oke, terima kasih Mbak Naila ya. Berarti akan ada tindakan ya harusnya ya setelah ini ya. Jadi Ibu harap layanan bimbingan pada siang hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Layanan yang Ibu berikan pada siang hari ini akan segera berakhir ya anak-anak.
Sampai sini coba Ibu tanya dulu, ada nggak yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh ya, tidak. Sudah, Sudah. Bu. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Sudah cukup jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, berarti sudah cukup jelas ya semuanya yang kita bicarakan pada siang hari ini. Ibu pengen tahu kesan-kesannya setelah ikut layanan bimbingan kelompok. Mbak siapa? Umu. Oke, silahkan Mbak Umu. Menurut saya, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, kesannya tuh sangat baik karena bisa menambah ilmu wawasan apa pentingnya itu sopan santun dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Terima kasih Mbak Umu, luar biasa. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah mengikuti layanan pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu, boleh silahkan. Boleh melalui WA, boleh langsung ke ruang BK, atau nanti lakukan layanan konseling individu gitu ya. Ibu juga akan bagikan lembar evaluasi kepada kalian melalui grup WA ya. Nanti jangan lupa untuk diisi. Dan lembar kerja, dan lembar kerjanya juga kira-kira setelah mengikuti layanan ini, kira-kira bagaimana sih gitu ya. Nanti Ibu juga akan bagikan ke grup WA kalian. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Sebelum Ibu tutup, Ibu juga minta Mas Margi kembali untuk menutup dengan doa. Silakan Mas Margi. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Margi, dan Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga kalian selalu semangat ya, selalu sehat. Kiranya cukup ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu tutup ya. Terima kasih semuanya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.